on the case study of Indonesia dari supervisor saya. Kebetulan saya dapat 2 supervisor. Yang pertama Profesor Bolas Kotos, beliau sekarang sedang menjadi 2 dosen, jadi dosen di Hungaria dan dosen di Prancis. Kemudian juga Dr. Georgi Vida, beliau salah satu associate professor juga di University of Szeged. Dan beliau salah satu ahli di bidang ekonomi regional. Kalau untuk Prof. Balas Kotos, beliau ahli di bidang ekonometrik. Nah, jadi kenapa saya mengambil inclusive growth, Bapak Ibu? Saya memiliki beberapa penelitian terdahulu terkait dengan inclusive growth. Yang pertama, saya bersama dosen senior di Universitas Jambi, di tempat saya bekerja juga, saya mengajar. Itu kami pernah membaca working paper dari Asian Development Bank, di mana Indonesia itu menjadi salah satu yang diteliti. Sehingga ada beberapa indikator, ada 10 indikator yang kami coba adopsi dari Asian Development Bank, kemudian kami coba adopsi ke Provinsi Jambi. Nah, karena waktu itu memang belum ada penelitian terkait inclusive growth di Provinsi Jambi. Nah, selebihnya di tahun 2024 kami juga memiliki kesempatan bersama dengan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk ikut joint research. Dan alhamdulillah penelitian kami menjadi penelitian terbaik Pulau Sumatera, Bapak Ibu. Jadi kami waktu itu mewakili bersama Prof. Junaidi, diberikan kesempatan untuk presentasi di Bali untuk IFED, 12 IFED yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan terkait dengan inclusive green growth. Nah, jadi masih sekitaran inklusif, tapi kita coba kaitkan dengan yang namanya ekonomi hijau. Nah, kemudian juga baru ini mungkin 3 hari yang lalu, alhamdulillah saya juga baru dapat kabar dari mahasiswa saya yang pernah saya bimbing, artikel kami itu lolos tembus juga di salah satu jurnal nasional di Indonesia, Bapak Ibu, terkait dengan rural areas. Jadi kami kaitkan dengan rural areas and inclusive growth. Nah, baik Bapak Ibu, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa memang dari hasil indeks inklusif yang kami dapatkan dari Asian Development Bank, ternyata Indonesia itu skor untuk IG-nya itu 4,40. Artinya kan masih dalam satisfactory level of progress. Nah, ketika kami mencoba untuk adopsi, ternyata Jambi juga sama. Tahun 2020 yang kami coba analisis, itu kisaran skor IG-nya 6,40. Artinya di Provinsi Jambi juga masih levelnya satisfactory level of progress. Nah, namun di sisi lain Bapak Ibu, ada yang membuat saya tertarik untuk meneliti terkait dengan inclusive economic growth ini. Saya berpikir bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali sumber pertumbuhan ekonomi. Di antaranya juga dari sisi kewilayahan. Saya melihat belum banyak penelitian-penelitian, apalagi di artikel jurnal internasional, itu meneliti terkait dengan development trade, yang saat ini lagi booming Bapak Ibu, development trade yang berasal dari wilayah mereka sendiri atau negara mereka sendiri. Padahal kalau kita ambil khususnya Indonesia itu banyak sekali desa, yang mana saya ambil tahun 2022 lebih dari 75.000. Kalau saya tidak salah, data dari Kemen Desa itu 75.000 lebih wilayah pedesaan yang ada di Indonesia. Nah, namun kalau kita merujuk dari data dari World Bank, ternyata 78% itu kemiskinan berkontribusi dari wilayah desa. Nah, sementara desa itu banyak sekali potensi yang bisa kita coba gali. Nah, dengan yang demikian saya tertarik untuk meneliti ini, meneliti bagaimana inclusive economic growth di Indonesia itu bisa lahir dari desa. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ini yang saya ambil datanya dari Kementerian Desa tahun 2022, karena saya lihat di internet itu IDM, Indeks Desa Membangun terakhir 2022 ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau saya salah. Mungkin kalau ada data terbaru, saya butuh Bapak Ibu untuk data-data selanjutnya yang bisa saya coba gunakan untuk penulisan artikel dan PhD tesis saya. Nah, dari beberapa klasifikasi ini, supervisor saya tertarik Bapak Ibu. Awalnya begini,
saya mencoba menawarkan ke supervisor saya bagaimana kita coba meneliti dulu desa-desa yang berada di klasifikasi mandiri. Kan ada di 2 provinsi Bapak Ibu. Sehingga apa? Ketika nanti kita coba mendapat indikator-indikator apa saja yang bisa membuat kenapa desa-desa di 2 provinsi ini bisa maju, itu bisa kita coba turunkan ke beberapa wilayah-wilayah atau provinsi yang tergolong maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Nah, namun supervisor saya mengarahkan ini Bapak Ibu yang awal, bahwa yang pertama, untuk desa itu memang setiap tahunnya, jangankan di Indonesia, di Eropa pun terjadi pergeseran. Ada yang kadang terjadi istilahnya pemekaran dan sebagainya, malah dihapus desanya. Itu secara hakikatnya memang seperti pada umumnya seperti itu Bapak Ibu. Hanya saja supervisor saya mengatakan bahwa apa tidak ada regulasi ataupun undang-undang terkait mengapa Indonesia mengklasifikasi wilayah-wilayah ini menjadi maju sampai ke sangat tertinggal. Apakah ada regulasinya? Karena jika ada regulasinya Bapak Ibu, kami mau mencoba untuk membandingkan dengan pemekaran wilayah yang ada di kancah internasional. Jadi saya sudah dapat beberapa artikel terkait dengan pemekaran wilayah, baik itu di Cina yang mewakili Asia, kemudian di Hungaria sendiri mewakili Eropa. Nah, saya ingin coba membandingkan apakah Indonesia ada mengadopsi beberapa em, regulasi dari internasional atau Indonesia punya basic sendiri, Bapak Ibu, punya pedoman sendiri untuk itu. Nah, jika ada data terkait itu, eh, saya sangat mohon untuk bisa mendapatkannya karena itu untuk memperkuat bagian dari theoretical review terkait dengan pemekaran wilayah. Kenapa setiap tahunnya desa berkurang atau kenapa setiap tahunnya malah bertambah desa di Indonesia. Nah, kemudian juga Bapak Ibu, saran dari supervisor saya yang lainnya yaitu terkait dengan indikator dan metode apa saja. Saya sudah menyampaikan beberapa laporan dari Indeks Desa Membangun, hanya saja supervisor saya mengatakan bahwa apakah tidak ada indikator lain yang digunakan oleh Kementerian Desa selain dari level PDB atau PDRB. Karena kita tahu bahwa kalau level PDB itu di level nasional, PDRB tingkat regional. Untuk kecamatan atau desa sendiri sulit untuk mengukurnya. Sehingga supervisor saya menyarankan untuk saya bertanya, apakah ada proksi lain, indikator lain yang bisa kita jadikan sebagai salah satu indikator untuk menggantikan PDRB atau PDB di tingkat desa. Nah, mungkin kurang lebih itu Bapak Ibu untuk awal ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Berikut email ataupun nomor WhatsApp saya. Sebenarnya saya ingin menggarisbawahi apa sih yang ingin saya teliti. Nah, yang ingin saya teliti ini sebenarnya bagaimana sih dampak BUMDes sendiri ini terhadap perekonomian desa. Nah, saya membagi beberapa outline yang nantinya akan saya bahas atau mungkin sedikit saya bahas karena terkendala waktu. Nah, yang pertama latar belakang, kajian teori dan metode penelitian. Nah, untuk latar belakangnya ini saya berangkat dari bahwasanya 70% wilayah di Indonesia ini adalah desa dan 43% ini populasinya bermukim di desa. Nah, saya berpikir bahwasanya bagaimana kalau misal kita melakukan pembangunan nasional ini di lingkup desa. Nah, yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini sudah melakukan pertumbuhan di desa melalui beberapa undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di mana konsep dulu yang pembangunan dari up to bottom terus sekarang jadi bottom to up ini membuat kemandirian desa ini menjadi matters dalam pembangunan ekonomi nasional. Nah, saya berangkat juga dari isu terkait bahwasanya 30% ini di Indonesia masih teridentifikasi desanya masih tertinggal. Nah, sebenarnya apakah perlu BUMDes ini ada ketika
suatu keadaan desa ini masih tertinggal dalam artian tertinggal secara ekonomi, sosial, dan maupun dalam hal lingkungannya. Dan juga ini kan diukur ya di IDM-nya, dibagi menjadi 3 indeks: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan apakah perlu adanya BUMDes untuk meningkatkan hal ini? Nah, ini yang menjadi poin pertanyaan dari penelitian saya. Dan juga saya memberikan beberapa contoh BUMDes, baik itu kesuksesannya, seperti BUMDes yang berada di Desa Wisata Pujon Kidul. Nah, ini sukses membangun BUMDesnya. Akan tetapi in another hand, itu ada beberapa BUMDes yang masih belum bisa meningkatkan kualitas BUMDesnya. Nah, ini apa sih yang menjadi permasalahan? Nah, di paper saya ini akan diuji bagaimana BUMDes ini berjalan di desa. Nah, seperti yang diketahui bahwasanya Kementerian Desa ingin meningkatkan lagi keberadaan BUMDes di desa. Akan tetapi kan masih belum dijawab pertanyaannya, apakah BUMDes ini memiliki dampak ekonomi, sosial, maupun lingkungan terhadap desa itu sendiri. Maka dari paper ini saya ingin menjawab hal tersebut. Dari pertanyaan penelitian saya ini terbagi menjadi 4, di mana yang pertama yaitu bagaimana sih evaluasi dampak BUMDes terhadap pembangunan desa. Kemudian bagaimana evaluasi terhadap BUMDes terhadap desa itu tersendiri. Yang kedua, di desa juga terdapat institusi ekonomi yaitu KUD. Apakah adanya BUMDes ini akan saling menguatkan atau saling menjatuhkan antara BUMDes dan KUD. Kemudian yang terakhir, bagaimana kebijakan praktis dari kebijakan-kebijakan tersebut. Apakah kita melakukan tetap melakukan pertumbuhan BUMDes, atau ya kita cukup ada gitu BUMDesnya, atau yang lain sebagainya. Nanti hal tersebut akan saya uji di paper saya. Kemudian kajian teori. Paper saya juga berangkat dari beberapa penelitian, yaitu penelitiannya Hilmawan Arifin dan Virginia Olivia. Nah, di mana dalam penelitian-penelitian tersebut hasilnya cukup positif ya kalau dilihat di papernya, di mana BUMDes itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. Tetapi dalam pendeknya, tetapi masih belum diuji apakah BUMDes ini benar-benar meningkatkan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat dalam artian lingkup keluarga, kemudian bagaimana dalam lingkup sosialnya. Nah, ini masih belum diuji. Nah, nantinya di paper saya ini akan menguji hal tersebut. Nah, ini kurang lebihnya tentang paper yang menjadi acuan paper saya. Nah, untuk metodologinya, saya menggunakan kuasi eksperimen. Yang pertama itu tentunya OLS sebagai estimasi awalnya. Ini cuma ingin mengetahui apakah sebenarnya pengaruh BUMDes itu terhadap pertumbuhan ekonomi di desa. Yang untuk yang equation 2, yang pertama ini apakah BUMDes dan KUD ini saling crowd-in atau crowd-out. Nah, kemudian model yang ketiga ini model regresi logistik. Ini dummy variabel antara 0 dan 1. Ini cuma ingin mengetahui ada atau tidaknya BUMDes ini memiliki dampak atau enggak. Kemudian kuasi eksperimennya saya menggunakan DID, tetapi untuk pertamanya saya ingin menggunakan propensity score matching untuk mengelompokkan desa yang memiliki karakteristik yang sama dengan desa yang menjadi treatment dengan karakteristik yang sama, sehingga dua desa ini nanti bisa dijadikan pembanding untuk dilakukan kuasi eksperimen yang saya lakukan. Mana di estimasi pertama nanti saya akan membuat
perbandingan, kemudian di estimasi kedua nanti saya akan membuat scoring, di mana ketika desa ini memiliki skor yang sama, maka desa tersebut memiliki identifikasi desa yang sama antara kontrol dan treatment. Jadi intinya dalam penelitian saya ingin menguji apakah desa yang memiliki BUMDes dan desa yang tidak memiliki BUMDes ini berbeda dalam pertumbuhan ekonomi desanya. Jadi seperti itu kurang lebihnya dari paper saya. Ini strategi risetnya, mungkin tidak perlu. Nah, mungkin yang menjadi concern saya untuk permintaan data saya ini terkait omset BUMDes, karena saya kemarin cek di datanya IDM-nya, Indeks Desa Membangun, juga konstruk untuk membangun indeksnya itu ada omset BUMDes, kemudian ada layanan BUMDesnya juga. Mungkin data tersebut matters ya, karena ketika saya tidak tahu apakah desa yang memiliki BUMDes dengan omset yang besar itu akan matters terhadap pertumbuhan ekonomi suatu desa, atau sebaliknya. Itu masih belum diuji secara langsung di beberapa paper. Nantinya paper saya ini mungkin akan mengisi gap-gap penelitian tersebut. Jadi seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak terkait pemaparan saya. Kita jangan sampai mau miskin. Kita harus hidup sehat, senang, kaya, sesuai apa yang disarankan oleh guru besar UGM, Profesor Gunawan, gurunya Pak Dir Radinal itu. Ya, hidup itu harus sehat, senang, kaya. Itulah prinsip hidup kalau kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya itu saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini terus setelah kami bisa merubah mindset kami, bisa meningkatkan SDM, bisa menemukan potensi yang ada, ternyata tiap desa, tiap daerah itu mempunyai sebuah potensi. Tinggal manusianya mau menggali potensi apa tidak. Inilah yang perlu menjadi catatan kita ketika kita membangun bersama-sama dengan masyarakat desa. Maka di desa itu kami mempunyai sebuah potensi air. Kami kaya akan air. Aqua sendiri itu juga ngebor di tanah bengkok saya. Karena saya sekdes, punya tanah bengkok, gaji saya dibor sama Aqua, yang diminum Bapak Ibu sampai saat ini yang hebah itu ada di tempat kami. Nah, terus kami menggandeng adik-adik mahasiswa UGM Yogyakarta, istilahnya KKN, mengadakan penelitian, pengkajian secara tematik. Pertama yang kami lakukan adalah mendata angka kemiskinan dan angka pengangguran. Yang kedua, kami melakukan penelitian menemukan potensi yang ada di desa. Kami yakin setiap desa, setiap daerah pasti mempunyai potensi, walaupun potensi itu berbeda. Di samping potensi, kita juga bisa menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Semua desa, semua kecamatan, semua kabupaten, provinsi, negara sekalian pasti mempunyai sebuah permasalahan. Ternyata sebuah permasalahan, kalau kita lakukan dengan baik, dengan benar, akan menjadi sebuah potensi yang akan menghasilkan cuan. Nah, dengan adanya kami bisa menemukan potensi itu, sehingga desa kami di tahun 2015, 16, 17, sampai di tahun 2025 ini, desa kami menjadi desa terkaya yang mempunyai pendapatan yang paling signifikan, yaitu 16,4 miliar, yaitu menggali potensi untuk wisata air yang dikelola oleh BUMDes. Sesuai nawacita Jokowi di alinea ketiga, sesuai dengan astacita Prabowo di alinea ke-6, membangun ekonomi Indonesia dari daerah pinggiran. Yang dimaksud Jokowi pada saat itu, yang dimaksud Prabowo pada saat itu pinggiran adalah desa. Mengapa Prabowo membangun melalui daerah pinggiran, melalui desa? Karena masyarakat di Indonesia hampir mayoritas hidupnya ada di desa. Maka pembangunan perekonomian diawali dari desa untuk membangun Indonesia.
obor besar dinyalakan di Jakarta tidak akan mampu menerangi desa-desa di seluruh Indonesia. Tapi apabila lilin-lilin kecil ini menyala di tiap-tiap desa, akan bisa menerangi desa-desa di seluruh Indonesia. Merdesa. Penelitiannya sangat luar biasa. Kebetulan saya praktisi, saya pelaku pagi, siang, sore, malam, bahkan subuh aja sudah dijabri sama provokator Suyanto. Nah, itu bicara kaitan keluh kesah dengan adanya KDMP. Padahal saya orang BUMDes murni. Dibiayai pada dari Kementerian Desa, Asosiasi Forum BUMDes Indonesia ini sebenarnya ini pendiri inisiasi ide dari Kementerian Desa. Lah, tapi saat itu sama Pak Hoho, mohon maaf Pak Mustaqim, lah agak blank. Lah sekarang muncullah dewa dari langit, Bapak Direktur PII, Bapak Rafdinal. Lah, ini peran serta melibatkan biarpun sekedar sharing-sharing ini sudah luar biasa. FBI akan naik kelas, benderanya semakin tinggi, ini berkat Bapak Rafdinal. Terima kasih Bapak Rafdinal. Kami juga bisa sharing bersama masyarakat di Indonesia, yang mana mimpi kami Bapak, negara di Indonesia ternyata banyak yang miskin, karena saya keliling mulai dari Aceh sampai Papua, ternyata banyak yang miskin. Mimpi saya, kami menginginkan setiap kabupaten ini ada ponggok-ponggok, ini ada di seluruh Indonesia di tiap-tiap kabupaten. Berarti kita bisa mandiri, maju, berdaya saing, yang awalnya desa miskin menjadi desa miliarder. Apabila kabupaten ada satu saja seperti di desa kami, berarti kita tetap berdiri kokoh di bumi NKRI. Nah, inilah mimpi kami, dan kami juga bermimpi setiap kabupaten mungkin 2 mahasiswa yang dari luar negeri sama yang Mas siapa tadi nanti juga menjadi bagian dari FBI, yang mana kita menjadi provokator seluruh Indonesia supaya hidup lebih berdaya, bisa menemukan potensi yang ada. Oke, kalau kita merunut kaitan dengan adanya KDMP, terus BUMDes seperti apa? Kan seperti itu. Nah, ini dalam perbincangan hangat yang tidak rahasia lagi. Tapi apapun yang terjadi itu karena instruksi Presiden, ini ya kita harus wajib mengikuti. Karena kita hanya rakyat, kita tidak punya power. Yang pusat negara itu yang punya power. Walaupun, mohon maaf, KDMP itu lahir dari kekuatan top down. Mohon maaf loh, Pak Rafdinal, mohon maaf. Ini kenyataan. Ini murni suara dari desa. Ini murni dari masyarakat paling bawah. Saya lahir dari desa, meninggal pun saya juga di desa. Nah, jadi saya benar-benar pelaku yang ada di desa. Yang mana KDMP lahir sebenarnya loh Pak, kekuatan ini dari anggota. Tapi KDMP ini, koperasi ini top down. Mohon maaf, saya rasa semua yang datang, yang hadir di sini sudah paham semua, sudah pinter semua. Nah, terus BUMDes ini sebenarnya lahir dari aset-aset desa yang dimiliki. Kalau kita tidak punya aset, mohon maaf, ini mungkin BUMDes tidak ada di desa. Buktinya sampai saat ini, BUMDes yang tidak mengelola usaha dari aset desa, ini usahanya BUMDes ya kurang bisa maksimal. Rata-rata desa yang kaya, desa yang BUMDesnya maju, ini mengelola aset desa. Nah, maka walaupun KDMP dan BUMDes ini beda jalur, tapi tujuannya adalah sama, yaitu untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
desa. Inilah yang terpenting. Jadi dua entitas usaha desa yang tidak bisa terpisahkan, yaitu KDMP dan BUMDes. Ini satu kandung, kakak beradik. Karena lahirnya BUMDes lebih awal, ini kakaknya. KDMP ini seharusnya melalui anggota, tapi melalui Musdesus, berarti ini adik kandung BUMDes. Kan seperti itu. Nah, makanya ini tidak bisa terpisahkan. Jadi walaupun beda jalur, tetap kita sama-sama untuk maju melangkah bersama. KDMP fokus memproduksi. Nah, karena apa? Daripada rebutan kue ekonomi di desa, kenapa kita tidak bikin kue bareng-bareng? Kan seperti itu. Nah, daripada usahanya sendiri nanti menjadi predator maupun kompetitor, berarti masyarakat satu desa ini akan tidak harmonis. Padahal tujuan utama pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakat. Inilah tujuan. Tapi kalau mau berjalan sendiri-sendiri akan rebutan kue, akan gontok-gontokan. Siapa yang dirugikan? Masyarakat itu sendiri. Dan program pemerintah pusat berarti gagal total. Nah, maka harus kerjasama bareng, yaitu KDMP fokus produksinya hasil pertanian, peternakan, UMKM, itu BUMDes, itu harus didistribusi pemasarannya dan aset sampai ke kota. Nah, ini yang memasarkan KDMP. Nah, yang memproduksi, yang memiliki, yang mengelola aset desa, kolam-kolam perikanan, juga UMKM sejak lama kan sudah dikoordinir sama BUMDes. Nah, maka KDMP tidak mungkin akan merebut UMKM perekonomian rumah tangga, satu misalnya. Ini yang memasarkan produk ini adalah KDMP, bagi-bagi rezeki. Istilahnya kan seperti itulah. Yang mana yang menjadi permasalahan, ini menjadi catatan kita bersama, khususnya para pengamat dan yang berkompeten. KDMP ini mempunyai jaminan DD, dana desa lah. Ini yang agak repot, mohon maaf. Dana desa ini sebenarnya sejak lama, sejak tahun 2015 kami di desa menerima dana desa. Ini kan juga untuk permodalan di BUMDes. Tapi sekonyong-konyong KDMP, hutang bank himbara yang menjadi jaminan 30% adalah dari dana desa. Berarti masyarakat malah di Musdes, BUMDes, mau bangun, mau ini, itu tidak akan terrealisasi. Karena apa? Kalau KDMP ini gagal membayar, yang menjadi jaminan, yang menjadi taruhan 30% dana desa untuk ngangsur ke bank himbara. Berarti masyarakat kita ini tidak jadi bisa membangun. Nah, ini yang menjadi catatan. Ayo mahasiswa tadi, ini mungkin kalau begitu bicara akan didengar. Nah, itu. Oke. Kami sebenarnya ingin menyampaikan kaitan dengan program penguatan pemberdayaan masyarakat desa ini melalui dana desa dan BUMDes, yang merupakan strategi pemerintah untuk mempercepat pembangunan desa dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Mohon maaf, ini sekaligus curhat ya Bapak Dir PID. Mumpung ketemu tokoh-tokoh ini sekaligus curhat. Tapi curhat saya dianggap serius, berterima kasih. Kalau enggak, hanya sekedar masukan saja Bapak. Kita santai, kita rileks. Nah, yang mana kaitan dengan dana desa ini berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan sumber pemberdayaan masyarakat. Sedangkan BUMDes menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang dikelola langsung oleh masyarakat desa. Nah, ini ada beberapa capaian termasuk peningkatan kualitas infrastruktur desa. Kalau kita tidak punya dana desa, kita tidak akan bisa membuat jalan, jembatan, irigasi, fasilitas umum
yang didanai oleh dana desa. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, yang ketiga, tumbuhnya unit usaha produktif di bawah BUMDes yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga. Ini semua dari BUMDes. Karena apa? BUMDes kami menjual produk ibu PKK di desa kami karena melimpahnya air sehingga tanah, pekarangan, sawah banyak yang dibuat sebuah kolam untuk budidaya ikan nila. Jadi ibu-ibu PKK masyarakat ini bahan baku ikan nila ini dibuat untuk snack makanan ringan, nugget nila, kerupuk nila, bakso nila, rambak nila, dan lain sebagainya. Nah, ini dipasarkan lewat BUMDes. Nah, BUMDes ini tidak memproduksi, tapi yang memproduksi ibu-ibu PKK. Ibu PKK tidak usah memasarkan, tapi yang memasarkan BUMDes. Nah, gimana caranya? Nah, nanti kalau penelitian di desa kami, ini sangat menarik. Ibu PKK hanya membuat sebuah olahannya, dititipkan ke BUMDes. BUMDes mempunyai unit usaha wisata. Tatkala wisatawan datang ke desa kami, membeli tiket secara otomatis sudah membeli produk ibu PKK. Berarti produk ibu PKK ini mau tidak mau akan laku. Ini sah hukumnya. Karena tahunya wisatawan, alhamdulillah wisata di Umbul Ponggok mendapat free snack. Padahal dia membeli 5.000. Nah, kan ini 5.000 ini kembalikan lagi ke ibu PKK terus karena 15.000 yang 10.000 baru masuk ke BUMDes karena mengelola pariwisata. Ini selalu berputar gitu. Berarti perputaran keuangan ini hanya ada di desa. Ini yang terjadi. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, tumbuhnya unit usaha produksi di bawah BUMDes tadi. Peningkatan kapasitas aparatur desa. Sekdes. Nah, banyak perangkat desa aparat desa ini menggunakan SDM. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Maka yang perlu ditingkatkan SDM ini pertama adalah seorang kepala desa, aparatur desa, lembaga desa, dan stakeholder yang ada di desa. Inilah yang perlu kita lakukan. Jadi antara pemerintah desa, BUMDes, KDMP harus sinergis, satu kesatuan yang harus bekerja bareng. Nah, perbaikan lapangan dasar, layanan dasar. Nah, ini yang perlu, yang mana kami mempunyai air, bagaimana menjadi air bersih dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, yang perlu kita lakukan ke depan, kita perlu memperkuat pendampingan teknis dan manajerial, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong inovasi usaha BUMDes. Karena kepala desa kalau tidak mempunyai jiwa entrepreneur, tidak mempunyai jiwa wirausaha, mohon maaf, BUMDes pun juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena apapun yang terjadi, kepala desa ini menjadi penentu juga. Oke. Terus capaian dan efektivitas yaitu meningkatkan infrastruktur dasar yang mendukung ekonomi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengawasan semakin meningkat. BUMDes tumbuh menjadi lembaga ekonomi desa yang berperan dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan kami setiap kakak tidur, nggak usah bekerja, duduk manis sambil tiduran, setiap bulan sudah kami transfer Rp500.000 dari hasil usaha BUMDes. Karena masyarakatnya ini menanamkan modalnya, menanamkan sahamnya ke BUMDes rata-rata 5. Bagi hasilnya setiap bulan ini ke kakak yang berinvestasi. BUMDes tumbuh menjadi lembaga. Kami mempunyai 87 karyawan. Semua bekerja di BUMDes. Kami melarang masyarakat kami, pemuda, para sarjana yang baru lulus untuk meninggalkan desa. Kami larang mengadu nasib, mencari nafkah sampai ke Jakarta. Kami larang.
cukup kerja di desanya sendiri. Kerja di BUMDes, kerja di desa tanpa meninggalkan orang tua, tanpa uang transportasi, tanpa ngontrak rumah, cukup jalan kaki, gaji setiap bulan yang diterima ini 6 juta sampai 2 juta. Dari 2.500.000 sampai 6 juta. Sudah cukup hidup di desa Ponggok lah. Ini yang kami gaungkan, maka kami punya program satu rumah satu sarjana. Yang mana masyarakat kami, baik yang kuliah swasta, kuliah di negeri, kuliah di Amerika sekalian. Ini asal bisa menunjukkan kartu mahasiswa, asal bisa menunjukkan surat keterangan dari kampus, semua biaya kuliah dibiayai dari desa. Inilah tujuannya apa? Untuk meningkatkan sumber daya manusia, anak-anak kita, adik-adik kita, cucu-cucu kita. Yang nantinya untuk membangun ekonomi yang ada di desa. Karena yang tua-tua seperti saya, ini bisanya hanya ngomong, bisanya hanya minta. Tapi yang lebih lihai, ahli komputerisasi, ahli digitalisasi, ini adalah kalangan muda. Sedikit sombong Bapak Dir, mohon maaf, nanti mungkin bisa dilanjut. Waktu saya 3 jam Bapak, kalau kita bicara BUMDes, bicara desa Bapak, karena ini terbatas, ya hanya sepenggal saja Bapak, tidak bisa lengkap. Mohon maaf Bapak, terima kasih. Terima kasih, Pak Yani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.